Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di sini. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan penyuluhan tentang pencegahan stunting. Namun sebelum saya lanjut ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pergi berlibur di kota Kendari, jangan lupa beli parfum wangi. Perkenalkan, nama saya Liliani, PLKB dari Wangi-Wangi. Saya adalah perwakilan PLKB dari Kecamatan Wangi-Wangi di bawah koordinator balai Ibu Tuti Suarningsi Esos. Baiklah, agar ibu-ibu lebih semangat lagi, ibu-ibu lebih hebat lagi, ibu-ibu saya akan ajak untuk salam BKKBN. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam KB. Dua anak lebih sehat. Terima kasih ibu-ibu semua. Baiklah ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu stunting ibu-ibu? Belum. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Salah pola asuh, salah pola makan, dan lingkungan. Apa ibu-ibu sudah pernah tahu atau sudah pernah melihat bagaimana anak yang stunting itu ibu-ibu? Anak yang stunting itu ibu-ibu, tubuhnya pendek, tidak sehat, kurang tanggap, kurang cerdas, dan tidak bersemangat dalam beraktivitas. Inilah anak yang stunting ibu-ibu. Stunting iso ibu-ibu, anatom atau bahasa Banseno adalah lokusi no salah bulu kene no mohoho, atau stunting iso telangano ke baano beaka no sesuai ke umuruno. Seperti anak yang di samping saya, te umuruno hato ta omong toka telangano ke baano hale anede no tolutao. Itulah yang disebut stunting ibu-ibu. Stunting juga itu kerdil fisiknya, kerdil otaknya. Tapi ingat ibu-ibu, yang pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek. Ada lagi ibu-ibu, anak yang sehat, cerdas, cepat tanggap, selalu bersemangat dalam beraktivitas. Inilah contoh anak yang sehat. Tentu ibu-ibu semua ingin anak yang sehat ya ibu-ibu. Sepakat ya ibu-ibu ingin anaknya sehat, cerdas, bebas dari stunting. Sepakat ya ibu-ibu? Sepakat. Kalau ibu-ibu sepakat ingin anaknya sehat, cerdas, bebas dari stunting, apa yang perlu kita lakukan ibu-ibu? Yang harus kita lakukan adalah ketika hamil, ibu hamil jangan lupa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Apa itu makanan bergizi seimbang ibu-ibu? Makanan bergizi seimbang adalah api, telur, ikan. Ya ibu-ibu, jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buah. Berapa porsi satu kali makan untuk ibu hamil dalam isi piringku? 1 porsi untuk ibu hamil dalam isi piringku adalah lauk pauk 1/3 dari setengah piring, buah-buahan 1/3 dari setengah piring, dan sayur-sayuran 2/3 dari setengah piring, dan jangan lupa makanan pokok 2/3 dari setengah piring. Itulah ibu. Selanjutnya apa lagi ibu-ibu yang harus kita lakukan agar anak kita tumbuh sehat, cerdas, bebas dari stunting? Harus kita lakukan adalah ibu hamil
jangan lupa memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan. Berapa kali ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan? Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan sebanyak 8 kali. Kalau tidak ada masalah dalam kehamilannya, cukup ya ibu-ibu. Setelah itu apa ibu-ibu yang harus dilakukan? Ibu hamil jangan lupa mengkonsumsi suplemen, vitamin, dan tablet tambah darah yang diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan anjuran dokter. Diminum ya Bu. Ya. Selanjutnya apa lagi ibu-ibu yang harus kita lakukan agar anak kita tumbuh sehat, cerdas, bebas dari stunting? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ketika anak akan lahir, jangan lupa ibu hamil melahirkan ke petugas kesehatan, bisa di Polindes maupun di rumah sakit. Selanjutnya apa ibu-ibu ketika anaknya telah lahir? Yang harus pertama kali dilakukan adalah IMD, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Apa tujuannya? Kenapa harus diberikan ASI eksklusif untuk anak? Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan batin anak dan ibu. Berapa bulan ibu-ibu kita berikan ASI eksklusif kepada anak? Selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, anaknya diberikan makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Apa itu makanan pendamping yang bergizi seimbang? Makanan pendamping bergizi seimbang adalah AIK, ati, telur, ikan, ditambah dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Baiklah ibu-ibu, selanjutnya apa ibu-ibu yang harus kita lakukan agar anak kita tumbuh sehat, cerdas, bebas dari stunting? Agar keluarga kita sehat, yang harus kita perhatikan adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat ibu-ibu? Perilaku hidup bersih dan sehat bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sebelum makan dan sesudah buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya apa lagi ibu-ibu yang harus kita lakukan agar anak kita tumbuh sehat, cerdas, bebas dari stunting, agar anak kita tidak gampang terserang penyakit? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah imunisasi dan pemberian vitamin A. Di mana kita dapatkan imunisasi dasar lengkap dan pemberian vitamin A? Di mana ibu-ibu? Di posyandu. Kenapa di posyandu ibu-ibu? Karena di posyandu anak ibu akan ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya. Di posyandu juga ibu-ibu, anak ibu akan dipantau pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya apa ibu-ibu? Ketika remaja, apa perlu diperhatikan ibu-ibu? Jawaban adalah perlu. Anak remaja putri harus mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 tablet 1 minggu. Ya ibu-ibu, sampai di sini paham ya ibu-ibu? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, itulah yang harus kita lakukan ibu-ibu agar anak kita tumbuh sehat, cerdas, bebas dari stunting. Jadi yakinlah ibu-ibu, kalau ibu-ibu melakukan apa yang tadi saya sudah sampaikan, ibu-ibu, anak ibu akan tumbuh menjadi anak Wakatobi yang sehat, cerdas, bebas dari stunting menuju Wakatobi sejahtera sentosa. Saya tutup dengan pesan kunci. Ayo cegah stunting, Wakatobi sehat sentosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.